Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nuraida Malia dengan NPM 12012024028 Akuntansi A 2024 Universitas Yarsi. Pada siang hari ini saya akan mempresentasikan bab auditing dengan SA 540, yaitu audit atas estimasi akuntansi termasuk estimasi akuntansi nilai wajar dan pengungkapan yang bersangkutan. Jadi teman-teman, SA 540 ini membahas bagaimana auditor mengaudit estimasi akuntansi yang dibuat oleh pihak manajemen dalam laporan keuangan. Auditor itu dalam melakukan audit lapangan harus melakukan pemeriksaan lebih lanjut, menguji kembali atas estimasi yang sudah dibuat oleh pihak manajemen. Sekarang kita bahas ruang lingkup dalam SA 540. Ruang lingkup dalam SA 540 ini membahas tanggung jawab auditor atas estimasi akuntansi dan pengungkapan terkait dalam suatu audit atas laporan keuangan. SA ini mengharuskan auditor untuk selalu mengevaluasi berdasarkan prosedur audit yang dilaksanakan dan bukti audit yang diperoleh. Apakah estimasi akuntansi dan pengungkapan terkait wajar dalam konteks kerangka pelaporan keuangan yang berlaku atau malah mengandung kesalahan dalam penyajian. Singkatnya gini teman-teman, auditor itu punya tanggung jawab untuk selalu mengecek apakah angka-angka perkiraan itu masuk akal atau tidak dimanipulasi. Caranya bagaimana? Auditor itu melakukan prosedur audit atau pemeriksaan, lalu mengumpulkan bukti dan menilai apakah estimasi itu wajar atau malah mengandung kesalahan dalam penyajian. Next, kita membahas tujuan mengenai SA 540 ini, yaitu tujuannya untuk membantu auditor mengambil tindakan yang sesuai dalam pemeriksaan estimasi akuntansi. Selanjutnya, ada tanggal efektif untuk pemakaian SA 540. Wajib digunakan untuk audit laporan yang periode bukunya itu mulai tanggal 31 Desember 2025 atau setelahnya. Contohnya, perusahaan itu mulai periode buku di tanggal 1 Januari 2026. Berarti perusahaan wajib menggunakan SA 540. Tapi sebaliknya, jika perusahaan itu mulai periodenya di tanggal 1 Januari 2025, berarti perusahaan itu belum wajib untuk menggunakan SA 540. Tadi kita udah mention mengenai estimasi akuntansi. Estimasi akuntansi itu apa sih? Estimasi akuntansi itu adalah perkiraan atau asumsi yang dibuat oleh pihak manajemen karena ada beberapa unsur dalam laporan keuangan itu yang tidak bisa diukur secara real atau pasti. Estimasi akuntansi itu dibuat karena tidak semua angka itu bisa diukur secara pasti atau akurat karena sifatnya hanya berdasarkan perkiraan atau asumsi. Sangat beresiko besar terjadinya manipulasi atau tindak kecurangan. Gimana sih cara menilai resikonya? Cara menilai resikonya dengan melakukan prosedur penilaian resiko dan aktivitas terkait. Di slide ini aku udah cantumin 3 prosedur penilaian resiko. Yang pertama adalah kerangka pelaporan yang digunakan. Maksudnya di sini adalah auditor itu harus tahu perusahaan menggunakan standar apa supaya bisa menilai apakah estimasinya sudah sesuai dengan IFRS atau belum. Yang kedua adalah mengidentifikasi transaksi atau peristiwa. Apakah ada transaksi lalu atau kejadian yang memang perlu dibuat estimasi. Contohnya misalnya ada piutang, berarti harus ada estimasi dalam kerugiannya. Contoh kedua adalah adanya aset lama, berarti harus ada penyusutan. Prosedur yang terakhir adalah proses penentuan estimasi. Maksudnya metode apa yang benar, lalu auditor ini menilai apakah manajemen sudah pakai metode yang tepat. Setelah auditor ini menilai adanya resiko salah saji pada estimasi, tahap selanjutnya auditor itu harus ngapain? Selanjutnya, auditor itu harus segera merespon terhadap resiko kesalahan penyajian material yang telah dinilai. Di slide ini aku udah cantumin ada beberapa tahap respon terhadap resiko kesalahan penyajian material. Yang pertama adalah memastikan estimasi didukung bukti audit yang cukup. Auditor ini harus terus mencari bukti sampai tanggal laporan audit. Yang kedua adalah
memahami cara manajemen menyusun estimasi. Jadi teman-teman, auditor ini harus tahu metodenya itu menggunakan metode apa, lalu datanya juga dari mana, siapa yang menghitung. Tahap yang ketiga adalah menilai efektivitas pengendalian. Jadi auditor ini harus mengecek apakah ada sistem pengendalian internal, lalu apakah proses estimasinya itu diawasi dengan baik. Tahap yang terakhir adalah tahap yang keempat, yaitu mengevaluasi metode yang digunakan. Tahap ini banyak sekali pertanyaan-pertanyaan seperti apakah metode yang dipakai itu sesuai dengan standar akuntansi, lalu konsisten dengan periode sebelumnya. Lalu ada juga pertanyaan seperti apakah cocok dengan kondisi perusahaan tersebut. Lalu di SA 540 ini ada evaluasi pengungkapan estimasi akuntansi. Udah nyantumin ada beberapa tahap dalam evaluasi pengungkapan estimasi akuntansi ini. Yang pertama adalah menilai apakah estimasi dan pengungkapannya itu sudah sesuai dan disajikan dengan benar, seperti dengan membandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, lalu melihat apakah ada perubahan metode yang digunakan dan memastikan kerelevanannya untuk periode selanjutnya. Yang kedua adalah menentukan jenis dan luas review yang akan digunakan, seperti dengan mempertimbangkan sifat estimasi, menilai resiko salah saji material dalam laporan keuangan. Baik teman-teman, di slide terakhir ini aku menjelaskan mengenai pengukuran nilai wajar. Pengukuran nilai wajar itu adalah harga pasar yang akan diterima saat kita menjual aset atau yang harus dibayar jika utang itu dialihkan sekarang. Di nilai wajar ini ada beberapa level. Level pertama adalah ada harga pasar langsung, yaitu tinggal dipakai aja. Level yang kedua yaitu tidak ada harga langsung, pakai harga aset yang mirip. Level ketiga adalah tidak ada harga pasar, jadi pakai estimasi atau perkiraan. Seperti perusahaan itu harus menghitung sendiri nilainya pakai perkiraan atau estimasi. Selanjutnya di sini aku membahas mengenai nilai wajar dalam laporan keuangan. Berikut ini aku udah cantumin ada gambar dengan bagian tengah atau putihnya ini adalah bagian aset. Ini menunjukkan jenis-jenis aset dalam laporan keuangan. Untuk bagian lingkaran merah ini adalah dasar pengukuran. Bagian ini juga menunjukkan aset tersebut diukur menggunakan metode apa. Lingkaran biru yang paling luar ini jelaskan sebagian lebih rinci dasar pengukurannya itu. Gambar ini menunjukkan bahwa setiap jenis aset itu punya cara pengukuran yang berbeda dalam laporan keuangan. SA 540 ini kita bisa tarik kesimpulan bahwa auditor itu harus selalu mengevaluasi kewajaran estimasi akuntansi termasuk yang menggunakan nilai wajar. Demikian pemaparan dari saya mengenai SA 540 tentang audit estimasi akuntansi. Semoga pemaparan ini dapat membantu teman-teman sekalian untuk memahami pentingnya peran auditor dalam menilai kewajaran estimasi dalam laporan keuangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.